Jadi bagian dari dakwah kami, dukung dakwah digital dan sosial media kami. Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Akan mulai pada hari ini dengan surah Al-Hijr ayat ke-99. Surah Al-Hijr ayat 99, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadalah engkau kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Dari surah Al-Hijr ayat 99 ini, ayat ini menunjukkan teman-teman semua bahwa setiap manusia yang hidup di muka bumi ini, engkau dalam keadaan yang wajib untuk beribadah kepada Allah SWT tanpa mengenal letih, tanpa mengenal bosan, tanpa istirahat, tanpa berhenti darinya, tanpa istirahat tanda kutip, atau tanpa berhenti darinya. Jadi apa maksudnya? Kalau Allah katakan, dan beribadalah engkau kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu yang namanya kematian, artinya wajib bagi kita untuk tabah, sabar, menghadapi berbagai macam ujian yang datang silih berganti dalam kehidupan ini. Sabar itu ada 3. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, artinya sabar untuk terus beribadah kepada Allah, sabar untuk jadi orang-orang yang baik. Kedua, sabar dalam menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar untuk meninggalkan dosa-dosa yang sampai hari ini mungkin masih kita lakukan sampai kematian datang menjemput kita. Dan kemudian ketiga, sabar terhadap ujian-ujian yang datang silih berganti dalam kehidupan kita. Nggak ada cara lain. Kata Allah, ya harus jalan terus. Jadi kalau engkau tanya, sampai kapan? Sampai nanti. Sampai engkau mati. Dan ketika kakimu pertama kali menuju ke surga Allah, itu baru istirahat. Jadi jangan kau pikir hidup ini istirahat. Enggak. Hidup ini terus berjalan dan kita harus menghadapi terus-menerus gitu. Kapan? Kapan istirahatnya? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tidur, tidak ada lelah bagi para penghuni surga. Tidak ada kematian di surga, teman-teman semua. Tidak ada rasa bosan di surga, nggak ada. Semuanya kekal. Teman-teman tahu tidur itu tidak ada di dalam surga. Jadi di surga itu orang tidak tidur. Ya, kalau dalam surah Al-Furqan ayat ke-24 itu ada kalimat khairum mustaqarra wa ahsanu maqila. Paling baik tempat tinggal dan paling indah tempat istirahat itu surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surga itu tidak ada tidur, tidak ada kematian, tidak ada sakit, tidak ada tua, tidak ada gelisah, tidak ada sedih, tidak buang air kecil, tidak ada buang air besar, tidak ada bau yang gak enak, wanita tidak haid, ya, tidak ada kebencian, tidak ada dendam, tidak ada dengki, gak ada. Di surga itu tidak ada hal-hal tersebut. Gak ada rasa dendam di dada-dada kita, sehingga kita masuk surga itu dengan suci, dengan murni gitu. Teman-teman lihat surah Al-Hijr ayat ke-47. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala rusulin mutaqabilin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah lenyapkan rasa dendam yang berada di hati-hati mereka, dan mereka bersaudara, duduk berhadap-hadapan, ya, saling bicara, ngobrol berhadap-hadapan, nggak ada marah, dendam, sakit hati, itu nggak ada. Gitu ya. Jadi tempat istirahat bagi kita semua adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan di surga itu orang-orang tidak lagi membutuhkan tidur. Kenapa? Teman-teman bertanya, kenapa di surga tidak ada tidur? Teman-teman, tidur itu kalau kita pikir-pikir ya, tidur itu kan teman-teman kan misalnya nih ya, di dunia ini ya, kemudian teman-teman membutuhkan tidur kan. Sementara surga itu adalah tempat kenikmatan, dan tidur itu mengurangi kenikmatan. Karena tidur kan kita nggak menikmati kenikmatan gitu kan. Oleh karena itu surga tidak ada penghuninya yang tidur. Supaya apa? Supaya terus merasakan nikmat. Tidur di surga itu menghilangkan waktu untuk merasakan nikmat. Tidur itu kan kematian kecil seperti yang teman tahu. Nah, surga itu tidak ada kematian, dan di surga itu setiap detiknya, setiap saatnya adalah kenikmatan. Jadi nggak ada tuh yang namanya tidur. Teman-teman lihat surah Fatir ayat 34 sampai 35.
Dalam surah Fatir ayat 34-35 Allah SWT berfirman, mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar pengampun lagi maha mensyukuri. Allah menempatkan kami di surga yang kekal, di dalamnya tidak ada lelah, tidak ada lagi lesu. Gitu. Jadi tidur di dunia itu kan merupakan sesuatu yang Allah jadikan kita tenang, ya kan? Tapi di surga untuk apa tidur? Nggak ada lagi tidur-tidur itu, karena setiap detiknya adalah tenang, setiap detiknya adalah kenikmatan. Dan orang-orang di dalam surga itu kekal, tinggal selama-lamanya di dalam surga. Jadi, kalau teman-teman bilang kapan istirahat, ya nanti. Nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah apa? Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai orang asing atau musafir, ya, orang yang dalam perjalanan. Dan juga dikatakan jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu pada pagi hari. Jika engkau berada di pagi hari, jangan menunggu di sore hari. Gunakan waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu, dan gunakan hidupmu sebelum matimu. Artinya apa? Hadis ini, syarah hadisnya atau penjelasan hadisnya adalah manusia jangan terlalu panjang angan-angan, jangan menunda-nunda. Orang-orang beriman itu tidak patut menganggap dunia ini sebagai tempat tinggal selamanya, tapi selalu ditanamkan di kepala kita bahwa kita ini musafir, orang yang berada dalam perjalanan. Teman-teman bayangin deh, teman-teman nih tinggal di kampung halamannya masing-masing. Terus teman-teman berpergian, ya kan? Berpergian, teman-teman musafir. Apa yang teman-teman lakukan ketika teman-teman dalam melakukan perjalanan? Dalam melakukan perjalanan itu pasti banyak sulitnya kan? Orang tuh paling mudah hidup di rumahnya sendiri, di tanah airnya sendiri, ya kan? Di rumah kita sendiri itu tempat paling enak, paling indah, paling nikmat. Teman-teman kalau melakukan perjalanan keluar kota misalnya, kan ada lelah di situ, ada capek di situ. Dan teman-teman pengen selalu pulang kan. Teman-teman yang lagi merantau lah istilahnya. Teman-teman mencari bekal kan, bekal yang sangat banyak itu. Belajar setinggi-tingginya, menuntut ilmu, atau bekal mencari nafkah ya, mencari uang gitu ya, untuk menabung di masa tua nanti ya kan, kita menyiapkan nanti kita di kampung halaman kita mau hidup tenang, sama seperti itu gitu. Sama seperti kita di dunia ini yang teman-teman lagi jalanin ini, kita seorang musafir, kita orang yang lagi dalam perjalanan. Teman-teman lihat deh surah Al-Mu'min ya, ayat ke-39, surah ke-40 ayat ke-39. Apa kata Allah SWT? Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya negeri akhirat itulah yang paling kekal. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Kata Allah SWT dalam surah Al-Mu'min ayat 39, sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah kesenangan yang sebentar aja. Kan Allah juga bilang ya, kehidupan dunia ini kayak permainan. Teman-teman pernah main games kan? Permainan aja gitu. Terus kalau teman-teman lagi main games, apa yang teman-teman lakukan? Teman-teman akan cari cara gimana pun supaya bisa menang dalam games itu. Sama kehidupan dunia tuh juga gitu. Kita lagi dalam permainan, lagi dalam games nih. Gimana caranya? Apapun yang terjadi, segala macam rintangan, apa yang terjadi, gimana caranya supaya menang. Gitu. Ya itu, kehidupan tuh kayak gitu teman-teman semua. Kata Nabi Muhammad SAW apa? Apalah arti dunia ini bagiku? Apa urusanku dengan dunia ini? Sesungguhnya perumpamaanku dengan perumpamaan dunia ini adalah seperti pengendara atau orang yang berteduh, yang berlindung di bawah pohon, lalu beristirahat sebentar, kemudian meninggalkan. Sekejap itu, sebentar itu kehidupan di dunia. Lalu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya dunia akan pergi meninggalkan kita, sedangkan akhirat itu pasti akan datang. Masing-masing dari dunia dan akhirat memiliki anak-anak. Karenanya hendaklah kalian menjadi anak-anak akhirat. Jangan menjadi anak-anak dunia. Karena hari ini adalah harinya beramal, bukan hari hisab. Sedangkan nanti di hari akhir adalah hari hisab, bukan hari beramal. Jadi sekarang ini adalah bukan hari perhitungan. Ini hari di saat kita berjuang, gak menyerah, gak berhenti, bekerja, beribadah untuk hari hisab kelak. Ya, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau pernah berkata dalam khutbah, beliau berkhutbah dan kemudian beliau berkata, sesungguhnya dunia bukan negeri yang kekal bagi kalian.
Sesungguhnya dunia bukan negeri yang kekal bagi kalian, karena Allah menetapkan akan hancurnya dunia. Dan Allah menetapkan kita ini akan pergi dari dunia. Bayangkan betapa banyak bangunan yang kokoh, kemudian dia hancur dan roboh. Maka hendaklah kalian bersiap-siap dengan membawa bekal, dan sebaik-baik bekal adalah takwa untuk hari nanti, gitu ya. Jadi kita udah sering sih dengar ayat ini, hadis ini, iya ya, kita ini cuma seorang pengembara, cuma seorang musafir, tapi kadang-kadang kita terlena dan lupa ya kan, teman-teman semua. Kita lupa bahwa setiap detik kehidupan yang kita jalani adalah mendekatkan diri kita pada pertemuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi-pagi ini tadi membukanya dengan po alfa, ya. Allahumma firlaha warhamha wa'afifu anha. Yang kematiannya sangat tiba-tiba dan mendadak. Dan itu bisa terjadi kepada kita, teman-teman semua. Kematian itu bisa terjadi kepada kita. Makanya Rasulullah katakan jangan panjang angan-angannya, jangan terlalu berpikir, oh masih ada hari esok, masih ada hari esok. Rasul ingatkan jangan nunda-nunda. Kalau datang waktu pagi, lakuin. Jangan menunda sampai waktu sore gitu. Jadi, kalau kita tahu bahwa kita ini hanya sebentar, maka ada sikap yang harus kita lakukan. Pertama apa? Itu tadi, sikap yang harus kita lakukan kalau kita tahu dunia ini adalah tempatnya berjuang, tempatnya beramal, maka sikap kita adalah sikapnya orang mukmin, orang-orang beriman adalah menempatkan dirinya di dunia seperti orang asing. Dia membayangkan bisa menetap namun di negeri asing. Gimana gitu? Hatinya nggak boleh terpikat dengan negeri asing itu. Hatinya tetap bergantung dengan tanah airnya. Hatinya tetap bergantung pada tempat kembalinya. Ya, dia ada di dunia ini, tempat yang sementara ini, untuk menyelesaikan tujuan persiapannya untuk pulang ke tanah airnya, pulang ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kedua, sikap yang harus kita miliki, seorang mukmin itu menempatkan dirinya seperti seorang musafir, seperti seorang pengembara. Musafir itu gimana sih? Tidak pernah bermukim di satu tempat, tidak pernah tinggal di satu tempat. Dia akan berjalan melintasi tempat-tempat perjalanannya hingga berhenti di tempat tujuannya, yaitu kematian. Ya, jadi dia nggak berhenti di dunia itu, nggak berhenti. Dia akan terus berjalan sampai dia menuju kepada kematian. Ya, Rasulullah ingatkan, sesungguhnya cukup bagi kalian di dunia ini seperti bekal orang yang ada dalam perjalanan. Dan persiapkan dirimu termasuk orang yang akan menjadi penghuni kubur. Kita ini kalau mau pergi kemana-mana kan prepare ya. Menyiapkan baju, menyiapkan segala sesuatu, ya kan. Teman-teman santri nih kalau mau datang ke Masjidil Hufaz, preparation, persiapannya banyak. Teman-teman kalau pergilah kemana gitu, musafir persiapannya banyak kan. Nah begitu juga surganya Allah, persiapannya mesti banyak. Karena kematian adalah akhir yang pasti dialami oleh seluruh makhluk. Kematian yang akan kita dapatkan, Uma nggak tahu ya teman-teman semua. Banyak orang tanya, Uma ngapain sih safari dakwah, pergi ke kota ini, pergi ke kota itu, untuk apa sih? Uma cuma selalu bilang bahwa pertama Uma mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini jadi wasilah Allah untuk memudahkan hidup Uma dan keluarga. Kemudian yang kedua, Uma perlu doa. Uma tuh perlu doa gitu dari orang-orang saleh. Kan kita nggak pernah tahu ya doa siapa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uma perlu doa dari orang-orang yang pernah bertemu dengan Uma. Dan nanti kalau Uma udah tidak ada, Uma perlu doa itu gitu. Jadi itu yang Uma harapkan ketika Uma memberikan ceramah, Uma datang kemana-mana. Uma harap saya sudah datang ke tempat kamu dan kamu lihat saya, bahwa kita sama-sama saling mencintai satu sama lain, menjadi orang yang sama-sama baik. Jadi kalau saya kenapa-napa, kalau saya meninggal satu hari nanti, tolong terus kirim doa buat saya. Uma perlu doa-doa itu gitu. Nah, balik lagi pada materi kali ini, kematian adalah akhir yang pasti dialami oleh seluruh makhluk. Kematian teman-teman tahu pemisah antara kehidupan dunia dengan alam barzah, alam kubur. Jika orang-orang selalu tahu bahwa dan ingat bahwa akhir hidupnya adalah mati, maka dia pasti akan bersemangat untuk melakukan amal-amal saleh. Pasti dia akan berlomba-lomba, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam amal saleh. Pasti kalau orang senantiasa ingat mati, hatinya yang keras itu bisa jadi lunak lagi ya. Karena waktunya tinggal sedikit. Teman-teman sadar nggak sih setiap kali teman-teman ulang tahun, kan biasa kalau teman-teman ulang tahun, oh barakallahu fi umrik, happy milad gitu kan. Teman-teman happy gitu. Tapi sebenarnya kalau teman-teman berpikir,
semakin dekat pertemuan teman-teman dengan Allah Subhanahu wa taala. Mama hanya ingin menyampaikan pada teman-teman semua bahwa eh, kematian itu ada di mata kita, di depan mata kita, teman-teman semua, dan itu jadi alasan kita untuk terus bersemangat dalam berbuat baik, beramal soleh, kuat dalam setiap ujian-ujian yang Allah takdirkan pada kita. Uma nggak tahu nih, di antara ratusan orang ini ada orang yang lagi sedih mungkin. Uma cuma bisa bilang bertahan, kata Allah belum berhenti, teman-teman semua, jadi terusin aja perjuangan ini. Engkau boleh kok bilang, saya capek ya Allah. Boleh kok. Nabi Ayub kan juga bilang begitu. Nabi Ayub alaihissalam juga bilang dalam surah Al-Anbiya 83, Ani masaniyad dur wa antur arhamur rahimin. Ya Allah, saya sakit, ya Allah, saya ditimpa penyakit. Boleh kok ngadu sama Allah kalau engkau capek, boleh kok gitu. Tapi engkau tahu bahwa memang ya begini, memang di kehidupan di dunia ini memang harusnya seperti ini gitu. Jadi ini jadi alasan untuk kita, umurku nggak lama lagi gitu ya. Semakin hari semakin dekat pertemuanku dengan Allah. Aku mau jadi orang baik ya Allah. Mau banyak beramal soleh. Mau ibadahnya lebih benar lagi gitu kan. Mau balik lagi sama Allah. Larinya udah terlalu jauh gitu. Saatnya untuk back to Allah, kembali pada Allah. Jadi masa-masa sekarang ini adalah masa-masa yang teman-teman mau kembali lagi total kepada Allah SWT. Teman-teman minta sama Allah kekuatan untuk bisa ninggalin maksiat ya. Minta kekuatan sama Allah untuk bisa ninggalin dosa ya gitu. Nggak mudah kan teman-teman semua. Minta sama Allah untuk diberikan kekuatan untuk bisa benci ya terhadap maksiat itu gitu. Minta Allah kasih kita kekuatan untuk nggak mengikuti hawa nafsu kita gitu. Minta Allah agar Allah berikan kekuatan pada kita untuk bisa kuat untuk istiqamah di jalan Allah SWT. Rasulullah ingatkan, ada nikmat yang banyak sekali manusia itu tertipu. Nikmat apa itu? Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Teman-teman kalau lagi sehat coba, banyak maksiat kan? Beda sama orang sakit. Makanya kalau orang sakit itu harusnya bersyukur karena terbatas gitu untuk berbuat dosanya. Tapi Rasulullah SAW katakan bahwa orang-orang tuh banyak lupa ketika dia sehat. Coba deh ketika teman-teman sehat, apa yang teman-teman lakukan? Anak-anak muda pacaran ketika dia sehat. Anak-anak muda melakukan berbagai macam maksiat dosa, nonton video-video yang nggak perlu ditonton misalnya. Atau berantem, bertengkar sama orang, saling mencaci maki, saling mengolok-olok. Karena engkau sehat, ya nggak? Coba kalau engkau sakit, kau tak berdaya, tak bisa berbuat apa-apa. Makanya Rasulullah SAW ingatkan, banyak sekali manusia itu tertipu dengan dua nikmat ketika engkau sehat dan ketika engkau punya banyak waktu luang. Coba deh kalau engkau lagi nggak sibuk, waktu luangmu banyak, apa yang kau lakukan? Banyak dosa yang kau lakukan di dalam kamarmu, entahlah kau lakukan apa. Atau ketika kumpul sama teman-temanmu, kau lakukan kegiatan yang nggak ada faedahnya gitu. Makanya manusia itu harus sibuk. Sibukkan dirimu dengan perkara-perkara baik, sehingga kau tidak punya waktu untuk mengerjakan perkara-perkara yang buruk. Karena kalau engkau banyak waktu luang, kau akan berbuat yang macam-macam, teman-teman semua. Jadi sibukkan dirimu. Gitu. Ya. Uh, Makna dari hadis tadi ya, bahwa ada dua nikmat yang banyak sekali manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Itu maksudnya adalah uh, gunakan waktu mudamu dan gunakan waktu sehatmu, gunakan masa luangmu itu dengan fastabiqul khairat, dengan berlomba-lomba terhadap kebaikan. Gitu. Itu ya untuk teman-teman semua ya. Teman-teman saat ini dikelilingi oleh ratusan penghafal Quran 30 juz. Mereka sebentar lagi wisuda di bulan September. Maka mudah-mudahan kehadiran mereka di sini di antara teman-teman semua jadi spirit gitu. Kalau kita buat dosa kita malu melihat mereka gitu. Kalau kita lagi lalai kita malu. Jangan jauh-jauh dari barisan orang-orang baik ya teman-teman semua. Jangan terlalu jauh dari barisan orang-orang baik supaya engkau kalau engkau berbelok bisa baliknya cepat. Teman-teman lihat surah Az-Zumar ayat 54 sampai 58. Surah Az-Zumar itu surah ke-39 di dalam Al-Quran. Ayat ke-54 sampai ayat ke-58. Apa kata Allah? Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang azab kepadamu dan kemudian kamu tidak dapat ditolong. Dan ikutilah sebaik-baik yang diturunkan kepadamu yakni Al-Quran dari Rabbmu sebelum datang azab kepadamu secara mendadak sedang kamu tidak menyadarinya.
Agar jangan ada orang yang mengatakan, alangkah besar ya Allah penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban kepada Allah. Ya Allah, aku menyesal ya Allah. Dan aku termasuk orang-orang yang mengolok-olok agama Engkau, wahai Allah. Dan agar jangan ada orang yang berkata ketika melihat azab, sekiranya Allah memberikan petunjuk padaku, tentu termasuk akulah orang-orang bertakwa itu. Dan agar jangan ada orang yang berkata, sekiranya aku bisa kembali ke dunia, ya Allah, tentu aku termasuk orang-orang yang berbuat baik. Gitu. Jadi Allah udah ingetin dalam surah Az-Zumar ayat 54, 58 sampai 58, kembalilah kamu kepada Rabbmu. Kembali kepada Allah sebelum datang azab kepadamu. Maksudnya apa? Sekarang nih teman-teman lagi buat dosa, teman-teman buat maksiat. Sampai hari ini Allah tutup loh dosa teman-teman semua. Apakah Allah akan menutup seterusnya? Enggak. Satu hari nanti Allah buka. Dan jangan sampai Allah yang buka. Engkau hentikan sebelum Allah buka gitu. Teman-teman semua. Ini nasihat buat umat juga. Ketika engkau lagi buat dosa, Allah katakan kembalilah kepada Rabbmu. Balik lagi kepada Tuhanmu. Sebelum berserah dirilah kepada Tuhanmu. Sebelum datang azab kepadamu. Kalau teman-teman lagi buat dosa sekarang nih, teman-teman ngerasa buat dosa pertama kali, coba deh ingat-ingat apa yang kau rasakan di hatimu. Engkau takut kan? Tapi ketika dosa itu dibuat berkali-kali, berulang-ulang, engkau merasa itu hal yang biasa. Iya kan? Namun, minta kekuatan pada Allah untuk bisa berhenti. Namanya dosa tuh nikmat loh teman-teman. Enak gitu. Kita mau melakukan terus. Tapi Allah minta kita untuk berhenti. Sebelum Allah buka. Sampai hari ini Allah masih tutup. Jadi kau harus menghentikan, dirimu sendiri harus menghentikan sekarang sebelum Allah membukanya di hadapan para manusia. Dan ingat maksiat yang Umar lakukan dan kita lakukan satu hari nanti nggak mungkin Allah tutup terus-menerus gitu. Gitu, jadi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar nasihat buat diri Umar sendiri sebelum datang azab yang mendadak itu datang kepadamu. Ya. Lihat surah Al-Mu'minun ayat ke-99 sampai ayat ke-100. Hingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, kemudian mereka berkata, ya Allah, kembalikan aku ya Allah ke dunia ya Allah, agar aku bisa berbuat kebaikan. Gak bisa kan teman-teman semua, gak bisa. Jadi hari ini Umar hanya ingin menyampaikan pada teman-teman semua, manfaatkan waktu hidupmu yang sebentar ini, dengan sebaik-baik mungkin. Engkau yang sedih, sedihmu gak lama-lama, jangan manjakan kesedihanmu itu, jangan engkau manjakan sedihmu itu. Boleh nangis, boleh, tapi jangan dimanjain gitu. Sedih terus-menerus, lemah terus-menerus, enggak. Semua kita tuh punya masalah dan punya ujian. Dan jangan dimanjakan. Boleh nangis, tapi jangan lama-lama. Waktu kita nggak banyak, teman-teman semua. Waktu kita nggak banyak. Uma juga nggak tahu kapan Uma mati. Kemarin waktu Uma baru kembali Uma safari dakwah kemarin ke Surabaya. Perjalanan pulang hujan deras. Itu pesawat tuh turbulen ya. Pesawat itu goyang. Sampai orang di pesawat tuh teriak teman-teman semua. Teriak gitu. Anak Uma Khadijah ikut dalam safari dakwah nangis gitu. Uma berpikir ya Allah kalau saya mati di sini ya Allah gitu. Kalau saya mati di sini ya Allah. Yang Uma ingat apa sih nggak punya amal-amal salih ya Allah. Adalah Maskanul Huffaz itu bisa ikut kalau ada pahala dari teman-teman yang hafal Quran mudah-mudahan dapat pahalanya. Tapi ya gimana ya amalan kita nggak banyak gitu kan. Jadi untuk teman-teman semua di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, umur kita nggak panjang ya teman-teman semua. Kita tinggal melangkah sedikit demi sedikit menuju kepada Allah SWT. Jadi sedihmu jangan lama-lama, bangkit lagi, berjuang lagi untuk menggunakan sisa waktu ini supaya kita bisa beristirahat di surga Allah. Kita ketemu dengan ayah kita, dengan ibu kita, dengan orang-orang yang telah mendahului kita, dengan orang-orang yang kita cintai. Nggak ada lagi sedih-sedihnya gitu. Jadi selamat berjuang ya. Ketika engkau masih di dunia, selamat berjuang ya. Bagi teman-teman yang saat ini menuntut ilmu, gunakan masa mudamu yang kuat ini, yang fisikmu, yang badanmu kuat ini, untuk menuntut ilmu ya. Gunakan masa mudamu dan seluruh umurmu untuk terus menuntut ilmu dan coba untuk beramal soleh dalam hal apapun. Jangan terlalu banyak tidur ya teman-teman semua. Tidurlah sesuai dengan kebutuhanmu. Sedikitlah tidur ya. Dan jangan menambah waktu tidur lebih dari 8 jam. Sayang waktunya ya. 8 jam itu sudah maksimal waktu tidur. Jangan ditambah lagi, sayang. Sayang waktumu itu sangat cepat untuk engkau menuntut ilmu, untuk engkau belajar, untuk engkau beramal soleh. Jangan terlalu banyak makan, jangan terlalu banyak minum ya. Orang-orang yang sudah menikah ya itu ya.
jangan terlalu banyak berhubungan suami istri gitu. Dalam artian di sisa-sisa usia kita ini minta sama Allah untuk dikasih kekuatan untuk memanfaatkan dengan sebaik yang kita bisa. Gitu teman-teman semua. Kata Rasulullah apa? Tidak akan beranjak kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat kelak hingga dia ditanya umurnya untuk apa? Ilmunya untuk apa? Apa yang telah engkau amalkan di dunia ini? Hartanya di mana engkau peroleh? Dari mana? Kemana engkau habiskan? Tubuhnya untuk apa engkau gunakan? Jadi terakhir pada hari ini ingat-ingat surah Al-Asr yang sudah teman-teman sering baca. Allah SWT ingatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Kita semua ini dalam keadaan yang merugi semua. Kecuali kita yang beriman dan terus-menerus beramal soleh. Teman-teman lagi kerja, teman-teman mindsetnya adalah beramal soleh. Teman-teman lagi menuntut ilmu, aku beramal soleh. Teman-teman lagi jadi ibu rumah tangga, mau beramal soleh gitu. Supaya nanti kalau berhadapan dengan Allah SWT, teman-teman bisa bisa menceritakan apa badan kita ini bisa menceritakan tentang apa yang kita lakukan dan perjuangan apa yang kita lakukan, kesabaran apa yang kita lakukan di hadapan Allah SWT. Jadi demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Dan kita mau baiknya bareng-bareng sama-sama, nggak cuma sendiri. Saling menguatkan ya teman-teman semua, saling bergandengan tangan, saling menguatkan. Engkau akan baik-baik saja. Hidupmu akan berjalan terus sampai kata Allah sudah selesai. Barulah kita boleh beristirahat. Selamat berjuang, be strong, kuat selalu. Kalau capek, ambil nafas aja, gitu aja. Dan kemudian kita peluk diri kita. Dan kemudian kita katakan, saya kuat ya Allah. Saya siap untuk menerima semua yang kau takdirkan padaku ya Rob. Ridho terhadap takdir yang sudah Allah berikan pada kita. Dan jalankan sisa-sisa usiamu ini dengan sebaik mungkin. Gitu. Gitu ya teman-teman semua. Hari ini kayaknya lebih ke muhasabah ya. Mungkin teman-teman gak banyak catatannya. Tapi mudah-mudahan tausiah atau ceramah dari Syekh maupun dari Ummah pada hari ini bisa mendatangkan sesuatu di dada teman-teman semua. Mungkin setelah ini teman-teman mau sholat taubat gitu, atau mau sholat hajat, mau nangis lagi ketika sholat zuhur nanti ya, mau nangis lagi di hadapan Allah untuk melembutkan hati-hati kita. Mudah-mudahan Allah tolong kita untuk kuat jadi orang baik.